Jadi seperti yang teman-teman lihat pada judul video ini, kita akan belajar bersama cara melakukan analisis ANOVA satu faktor dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, analisis one way ANOVA atau uji ANOVA satu faktor pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Nilai masing-masing kelompok dilihat berdasarkan pada variabel bebas yang berskala kategori. Fungsi variabel bebas di sini sebenarnya adalah untuk mewakili kelompok-kelompok yang akan diteliti. Variabel bebas dalam analisis ANOVA satu faktor disebut juga sebagai variabel faktor. Sementara kelompok-kelompok yang dibandingkan disebut sebagai variabel tingkat faktor. Nah, seperti data yang sudah saya siapkan di sini, ada data jumlah penjualan di masing-masing merek HP, yaitu merek A, B, C, dan D. Nah, untuk melihat perbedaan rata-rata dari penjualan masing-masing merek HP ini, kita akan melakukan analisis ANOVA satu faktor. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengcopy masing-masing datanya ini, tapi tidak dalam bentuk seperti ini. Jadi perlu diubah ya. Jadi variabelnya itu ada dua. Yang pertama itu kita masuk ke variabel view supaya kita langsung mengubah jenis atau penyusunan datanya. Yang pertama itu adalah jumlah penjualan, kemudian yang kedua itu merek HP-nya. Sorry, laptop saya lalot. Aduh, not responding. Kemudian di sini jumlah merek HP-nya. Merek HP. Nah, setelah itu baru kita copy masing-masing datanya. Caranya seperti ini. Jadi kita mengisi jumlah penjualan dari masing-masing ini. Misalnya ini Ctrl C, Ctrl C. Ctrl C ya, di sini Ctrl C, kemudian masuk di SPSS, kemudian klik di bawah jumlah penjualan, Ctrl V, kemudian di sampingnya setelah tercopy ya jumlah penjualan, sorry teman-teman lama. Oke, sudah. Kemudian untuk di merek HP-nya itu kita beri kode 1. Ini kode 1 untuk merek HP yang jenis I. Ctrl V. Selanjutnya kita copy yang variabel ini. Kemudian Ctrl C, Ctrl V 2. Kemudian kita copy sampai ke bawah. Ini kode 2 untuk merek B. Selanjutnya kita copy yang merek C. Jadi begitu seterusnya teman-teman. Oke, kita selesaikan. Oke, nah setelah kita copy datanya dalam bentuk seperti ini, ada jumlah penjualan sama merek HP yang berbeda data awalnya seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi setelah datanya sudah kita masukkan ke data view dan kita sudah perbaiki di variabel view,
Oke, belum ya. Kita ubah dulu di sini scale. Kemudian di sini desimalnya kita hapus ya menjadi 0 semua karena tidak ada data yang memang memiliki koma dan angka selain 0 di belakang komanya. Oke. Nah, di sini di value kita ubah di merek HP karena ini kan pengkategorian. Jadi misalnya 1 itu untuk apa tadi ya? Untuk merek HP jenis A. Kemudian 2 itu sama dengan merek HP jenis B. Kemudian 3 untuk merek HP C. Selanjutnya 4 untuk merek HP D. Nah, setelah kita ubah seperti ini, teman-teman bisa lihat kok di sini dengan menekan tombol ini. Ini tandanya kita melihat bentuk lainnya dari misalkan 1 itu apa. Nah, ini jadi 1 itu A, B-nya itu 2. Nah, ini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan untuk analisis one way ANOVA itu kita masuk di analyze. Tapi teman-teman, jadi analisis one way ANOVA adalah analisis parametrik, jadi data kita harus berdistribusi normal. Ini data-data jumlah penjualan ini harus berdistribusi normal karena one way ANOVA masuk dalam rumpun analisis parametrik yang salah satu syarat utamanya adalah datanya harus berdistribusi normal. Oke, nah untuk data ini kita asumsikan sudah berdistribusi normal ya. Jadi teman-teman bisa masuk di analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, di sini di one way ANOVA teman-teman masukkan di dependent list itu yang jumlah penjualan, kemudian untuk merek HP masuk di faktor. Kemudian kita bisa masuk di option deskriptif, kita bisa memunculkan deskriptifnya, kita bisa memunculkan homogeneity of variannya, kemudian itu aja. Kemudian kita klik OK. Jeng jeng. Oke. Ini dia output dari analisis one way ANOVA. Lama ya guys, sorry. Nah, ini untuk deskriptif datanya ya. Jadi dari di sini kita bisa lihat dari masing-masing masing-masing jenis merek HP tadi itu masing-masing datanya ada 18. Jadi totalnya ada 72 jumlah penjualan. Kemudian masing-masing rata-ratanya, masing-masing standar deviasinya dan standar errornya. Kemudian ini kan tadi kita menceklis test of homogenity-nya. Jadi kita bisa melihat apakah data kita homogen, apakah datanya homogen dari masing-masing jenis merek HP tadi. Nah, kita bisa lihat di sini di nilai signifikansinya. Jadi ini mengacu pada penentuan tolak terima H0. Jadi untuk menentukan ditolak atau diterimanya H0, teman-teman bisa melihat nilai signifikansinya. Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti data kita homogen. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat di ANOVA. Nah, di sini di ANOVA kita bisa melihat nilai signifikansi dan nilai F-nya. Nilai signifikansi bisa digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dari masing-masing merek HP atau tidak. Nah, itu juga mengacu pada penentuan tolak terimanya H0. Tolak H0 apabila nilai signifikansinya lebih kecil daripada alfa yang saya gunakan 0,05, sehingga kesimpulannya pada data ini terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat perbedaan yang nyata dari keempat merek HP ini dalam hal jumlah penjualan seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa melihat F hitungnya. Jadi F hitung ini bisa dibandingkan dengan F tabel. Jadi F tabel itu suatu tabel yang memang sudah ditentukan. Kemudian ini mean square-nya dan ini DF. DF itu ditentukan DF sama dengan 3 karena faktornya kan ada 4. Seperti itu sih teman-teman.
Jadi semoga video yang saya buat ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas, baik itu tugas kuliah, tugas kerjaan, tugas-tugas akhir, pokoknya segala tugasnya teman-teman.